Halo, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Puji Tuhan. Tidak terasa ya, pada hari ini ialah hari terakhir di tahun 2021. Wah, besok sudah tahun yang baru. Nah, sebelum kita akan memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu melalui program Habatus, Hidupku bagi Kristus. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat pagi yang indah ini, pagi yang Kau berikan pada kami, sehingga kami dapat bangun dengan badan yang sehat, sehingga kami dapat bisa melaksanakan segala aktivitas kami. Sebelumnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan pimpin kami sehingga kami dapat mengerti kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini firman Tuhan kita ambil dari 2 Samuel 3 ayat 22 sampai ke 39. Panjang ya. Tapi di sini Bapak akan bacakan ayat yang ke-30 dan 31 saja. Nah, nanti ayat yang lainnya silakan adik-adik baca ya di rumah masing-masing. Nah, Bapak akan membacakan ayat yang ke-30 dan 31. Demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner, karena ia telah membunuh Asahel, adik mereka, di Gibeon dalam sebuah pertempuran. Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, koyakkanlah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kabun, dan merataplah di depan mayat Abner. Raja Daud sendiri pun berjalan di belakang usungan mayat. Nah, adik-adik, pada judul perikop bacaan Alkitab kita hari ini yaitu Abner dibunuh oleh Yoab. Nah, berbagai perasaan campur aduk dalam diri Yoab ketika tahu bahwa Abner menemui Daud, tapi Daud tidak bertindak apapun. Nah, Yoab curiga bila Abner akan mengelabui Daud dengan menjadi agen ganda atau menjadi suatu mata-mata atau sebagai orang yang akan memberitahu segala sesuatu kepada Daud. Nah, selain itu mungkin ada kekhawatiran juga kalau Daud akan menjadikan Abner sebagai panglima perangnya. Mengingat pengalaman Abner di bidang peperangan sebagai militer pada masa itu sangat sukses. Maka bila pemikiran Yoab ini benar, jadi analisanya antara Daud dan Abner memang benar-benar akan terjadi, karir Yoab akan terancam. Nah, dan yang masih ada dalam hati Yoab adalah dendam karena kematian Asahel yang belum terbalaskan. Maka Yoab menyampaikan protes kepada Daud. Jadi dalam hal ini Yoab itu sangat khawatir kalau posisinya terancam, dan Yoab pun juga masih menyimpan dendam ke atas kematian adiknya. Nah, karena melihat Daud tidak melakukan tindakan apapun, akhirnya Yoab memutuskan untuk membunuh Abner dengan tangannya sendiri tanpa sepengetahuan Daud. Ia ingin hutang nyawa dibayar nyawa pula. Ia tidak mau menyerahkan pembalasan itu kepada Allah. Maka dengan muslihat, Yoab memancing Abner ke Hebron lalu membunuh Abner di situ. Padahal Hebron adalah kota perlindungan bagi orang-orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa sengaja atau karena melindungi dirinya sendiri, seperti yang dilakukan Abner. Jadi Hebron ini adalah kota tempat pengasingan, di mana orang-orang yang akan membunuh akan ditaruh di situ supaya dia aman dan tidak ada ancaman dari manapun. Nah, dalam hal ini kita melihat bagaimana Yoab tidak menghormati ketetapan Allah. Selain itu, ia telah merusak perjanjian antara Daud dengan Abner.
Ya, perjanjiannya ialah bahwa Daud akan melindungi Abner. Karena itu, rencana Daud untuk memakai Abner guna memenangkan hati suku-suku wilayah utara menjadi hancur, menjadi kacau, menjadi berantakan. Tak heran bila kemudian Daud menyatakan diri dan kerajaannya tak ada sangkut pautnya dengan pembunuhan tersebut. Nah, adik-adik, dendam memang bisa merusak. Dendam bisa menghanguskan kasih dan damai yang ada di dalam hati manusia. Dendam membuat seseorang merasa senang atas penderitaan orang lain. Dendam membuat orang tak menghargai nyawa sesama dan tidak menghormati Tuhan. Maka dari itu, sebelum kemarahan berubah menjadi dendam, kuasailah kemarahan itu dan serahkanlah pembalasannya hanya kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang menyatakan keadilannya. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita dapat simpulkan bahwa ternyata dendam itu tidak baik ya. Kita menyimpan dendam kepada seseorang itu sangat tidak baik dan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, di penghujung tahun ini mungkin adik-adik di tahun 2001 memiliki dendam atau memiliki benci kepada seseorang, hendaknya harus kita lupakan. Kita harus bisa mengampuni mereka yang telah berbuat jahat kepada kita, yang telah menyakiti kita. Karena apa? Dendam tidak akan pernah menyelesaikan masalah, yang ada malah menambah masalah. Jadi di akhir tahun ini marilah adik-adik semuanya buang semua dendam-dendam kita, luka-luka kita kepada orang lain, sehingga nanti pada saat tahun baru nanti, pada saat tahun yang akan datang nanti di tahun 2022, adik-adik sudah terbebas dari dendam dan tidak memiliki dosa lagi. Nah, ingat ya, jangan kita punya rasa dendam, karena dendam bisa merusak segala sesuatunya yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, sekian renungan kita pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini akan ada kuis untuk bulan Desember. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Terima kasih Bapak, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan pimpin kami untuk terus belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk tidak dendam, tidak sakit hati, supaya kita dapat saling mengasihi satu sama lainnya. Berkati adik-adik semua yang akan melaksanakan aktivitasnya hari ini. Biarlah Tuhan pimpin mereka semua, supaya mereka dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan membacakan pertanyaan untuk kuis Habatus bulan Desember. Disimak baik-baik ya pertanyaannya. Siapakah dua sahabat yang terdapat di kisah 1 Samuel 18? Nah, sekali lagi ya. Siapakah dua sahabat yang cerita kisahnya ditulis di 1 Samuel 18? Nah, jika adik-adik sudah tahu jawabannya, segera isi jawabannya di kolom komentar. Ditulis ya, nama, alamat, dan jawabannya. Nah, jawaban itu harus ditulis di Habatus hari ini. Jadi segera diisi ya di kolom komentarnya ya. Nanti akan hadiah menarik dari tim Habatus, masing-masing untuk 2 pemenang. Nah, jangan lupa ya diisi ya. Dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Habatus